Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi layla wassalatu wassalamu ala khairil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Amin bo. Bo amin. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli yafqahu qawli. Amin ya rabbal. Faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi layla laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala Allahu ta'ala fi ayatil ukhra wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha.
ila akhiril ayat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Jadinya peristiwa Isra dan Mi'raj karena ketika itu baginda dalam keadaan berduka, ketika itu baginda dalam keadaan bersedih, ditinggalkan oleh pamanda Abu Thalib yang selalu membela dikala suka maupun duka. Belum beres 3 hari berselang, ditinggalkan oleh istri tercinta Sayyidah Siti Khadijah, tempat curhat dan tempat mengadu yang luar biasa. Akhirnya beliau sebatang kara, tidak punya siapa-siapa, maka tahun tersebut Allah tetapkan sebagai amul hazan, tahun kesedihan. Maka Allah melihat kejadian itu, Allah hibur baginda Nabi tepat di usia 51 tahun. Allah kirimkan malaikat 2, Jibril dan Mikail tercinta, membawa binatang surga, buruk namanya. Maka terjadilah malam 27 Rajab kemarin peristiwa yang sangat amat dahsyat, tidak lain adalah peristiwa Isra dan Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun Quran surah Al-Isra ayat pertama yang dibacakan qori tercinta. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang medot. Bu, udah beli kacangnya, udah beli kacang no. Bang, beli bang. Sebentar neng, sebentar. Bu, kelihatan nggak ini yang ceramah? Ganteng nggak? Bu, nyaut atuh Bu. Biasanya ibu-ibu kalau jawab Allah itu kompak, betul? Jangankan jawab Allah kompak, pengajian pun yang paling kompak ibu. Pengajian mingguan paling kompak ibu. Kurang pengajian bulanan paling kompak ibu. Pengajian muludan yang paling kompak ibu. Pengajian rajaban yang paling kompak ibu. Yang suka bikin arisan yang paling kompak ibu-ibu. Yang suka bikin seragam yang paling kompak ibu. Yang suka ngehutang yang paling kompak 10. Siap kompak anak muda siap? Siap kompak bapak-bapak siap? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Alladzi barakna aulahu linuriyahu min ayatina
enak suaranya, enak nggak? Enak nggak suaranya, Bu? Alhamdulillah. Gini-gini Pak Ustadz juara MTQ tingkat kota Tangerang ke-1. Alhamdulillah. Pesertanya ada 10, yang 9 mengundurkan diri. Wallahu a'lam bimuradih. Ibu-ibu Tanjung Kait, bapak-bapak yang ada di Masjid Al-Ikram, pemuda yang di luar halaman pasti hafal ayat ini. Jangankan ibu-ibu, kori itu lecek nih ayat di luar kepala, betul? Tapi kita belum tentu hafal tafsirnya. Maka malam ini kita ngaji tafsir Al-Isra ayat pertama. Insya Allah berfirman, Subhanalladzi, subhana maha suci Allah, alladzi tadullu ala tasbihillahi ta'ala. Kalimat subhana menunjukkan kesucian Allah subhanahu. Bicara tentang kesucian berarti bicara tentang keimanan. Bicara tentang keimanan berarti bicara tentang keesaan. Sekali lagi, Isra Mi'raj wajib kita yakini, bukan dengan akal pikiran, tapi Isra Mi'raj malam ini wajib kita yakini dengan keimanan. Insya Allah pantaslah oleh Allah diletakkan ayatnya, kalimat tauhidnya di awal surah Al-Isra, kalimat tasbihnya di awal surah Al-Isra yang berbunyi Subhanallah semua, walhamdulillah, wala ilaha wala quwata illa billahil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala alil azim wala halla illa billahil alil azim. Alhamdulillah Asra yang telah memperjalankan nyeletuk ibu-ibu yang make jilbab, Pak Kiai, kalimat alladzi asra dalam ayat tersebut menunjukkan apa? Para mufassirin menjelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir, kalimat alladzi asra menunjukkan tadullu ala qudratillahi ta'ala, menunjukkan kekuasaan Allah subhanahu. Yang memperjalankan tidak lain adalah Allah fi waktin qalilin, dalam waktu yang sebentar, fi waktin qalilin dalam waktu yang sedikit, cukup memakan waktu 2 jam. Perjalanan Rasul Isra cuma
cuman memakan waktu 2 jam pedal dari Mekah menuju Palestina. Secara logika mustahil Rasul berjalan secepat itu. Jangankan jalan kaki, naik onta saja dalam kitab Dardir Rasul berjalan naik onta dari Mekah ke Palestina, nyampenya 2 bulan. Kenapa ini cuma 2 jam? Karena semata-mata qudratillahi ta'ala. Isra Mi'raj hanyalah kekuasaan Allah Subhanahu. Ibu tahu semut? Santri tahu semut? Anak muda tahu semut? Semut jalan dari Tanjung Kait kemana? Ke Tugu Mauk. Semut jalan dari Tanjung Kait ke Tugu Mauk cuma 15 menit. Percaya? Percaya? Percaya Pak Kiai, sebab itu semut nemplok ke tukang ojek. Secara tidak langsung semut tersebut diperjalankan oleh tukang ojek. Sama halnya baginda Nabi. Nabi tidak berjalan sendiri, baginda Nabi diperjalankan oleh Allah Subhanahu. Pantas dan layaklah ayatnya berbunyi subhanalladzi asra, bukan subhanalladzi saro. Kalau subhanalladzi saro, maha suci Allah yang Rasul berjalan sendiri. Tapi kalau subhanalladzi asra, maha suci Allah yang memperjalankan baginda. You understand? You understand? What do you think? I think ting tang ting teng tang ting. Alhamdulillah. Yang kedua, terus ini terus. Yang ketiga, subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan bi'abdihi, hambanya. Nyeletuk ibu-ibu yang di pojokan. Ustaz, itu kok ayatnya kalimatnya abdun? Kok kalimatnya abdun? Kan nama Kanjeng Nabi Muhammad. Harusnya bi'abdihi, bukan harusnya bi Muhammadi, bukan bi'abdihi. Kenapa itu kalimatnya abdun? Jawab para mufassirin dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, kenapa kalimatnya abdun bukan Muhammadun? Karena menunjukkan kalimat abdun tadullu biruhihi wa jasadihi, menunjukkan seorang hamba ada roh, ada jasad. Ini hamba yang mulia, layaknya seperti manusia seperti kita. Tapi saking mulianya ini baginda oleh Allah diangkat, tembus dari langit pertama, tembus dari langit kedua, tembus dari langit ketiga, sampai tembus ke langit ketujuh. Saking mulianya baginda Nabi besar Muhammadun basharun walaysa kal bashari bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari. Kanjeng Nabi manusia tapi beda dengan kita. Beliau mah batu intan, kalau kita batu kali. Bener Bu, tapi masih mending aja ya Bu ya kalau batu kalinya setret mah ya, buat ngebangun masjid Al-Iqra. Bener.
Tapi kalau batu kalinya cuma satu maka injek-injek sama bocah nggak ada harganya, bener. Tapi kalau batu kalinya setrek mah ada harganya. Pantes kalau yang namanya orang Sunda beli batu kali setrek ngomongnya begini, Bo. Mamang, mamang, ada apa Bu Haji? Iya, batu kali satrek pangaosna sabaraha. Pangaosna, sebut. Pangaos, kurang kenceng. Pangaos, tambah kenceng. Kenceng lagi. Pangaos. Paknya ilangin, naknya ilangin, tinggal apa? Ngaos. Ngaos bahasa Indonesia kita adalah ngaji. Maka ibu-ibu Tanjung Kait, bapak-bapak Tanjung Kait, santri-santri Tanjung Kait, kalau pengen ada harganya ke masyarakat, kalau pengen dihargai sama orang lain, jangan berhenti kita ngaji. Ini mah ngaji baru 3 ayat doang kegoda ikatan cinta. Kata si ibu Tanjung Kait, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Anaknya nyeletuk, mama si A sama si Andin ketemu, shadaqallahul azim. Yasin kalah ama ikatan cinta. Naudzubillah. Maka untuk itu anak-anak Tanjung Kait jangan lepas ngaji. Sekarang mah belajar di sekolahnya daring gara-gara COVID-19. Malah sekarang ada corona yang baru, namanya emak corona, namanya Omikron. Insya Allah bulan besok mau lebaran ke Omikron. Bener Bu, anak-anak sekarang belajarnya di HP. Unggal poe ngoprek-ngoprek, HP ngoprek-ngoprek, HP ngoprek-ngoprek, ngoprek-ngoprek. Masya Allah, anak kita Bu belajar di HP. Yang pinternya bukan anak kita, emaknya yang pinter, betul. Ngerjain LKS emaknya, ngerjain buku paket emaknya. Tinggal bapaknya yang pusing beli kuota mulu tiap hari. Bener. Anak kita 20 menit belajar main game online-nya berjam-jam. 30 menit belajar main Mobile Legends-nya tiap hari, betul. Masya Allah, anak kita pinter main HP. Sekarang jangankan anak-anak pinter main HP, nenek-nenek juga pinter main HP. Saking pinternya main HP, nenek-nenek bikin statusnya adalah Roni. Apa itu Roni? Rombongan ini. Maka untuk itu Ibu, setelah pengajian ini anak cek bisa ngaji apa enggak, biar ada harganya di kemudian hari. Amin. Anaknya satu pinter ngaji ayat-ayat pendek, tes sama orang tuanya. Iya mama udah ngaji sama Ustadz Aliuddin sampai di mana? Ayat-ayat pendek mama. Coba atuh mama pengen tes. Lanjutkan ayat berikut. Watakunul jibalu kal ignil manfus. Ih mama, itu Quran surah Al-Qari'ah. Pinter Coba lanjutkan ayatnya. Watakunul jibalu kal ignil manfus fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya
hamiyah. Anak satu-satunya pinter ayat-ayat pendek, anak satu-satunya hafal Quran surah Al-Qari'ah, kucurlah air mata orang tua. Hadratil malaika yasma'una dzikra, hadir malaikat berdoa dan berzikir bersama, mengecap keluarganya, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Amin ya robbal. Biarpun bapaknya supir angkot, tapi anaknya kudu jadi pilot. Biarpun bapaknya tukang koran, tapi anaknya kudu jadi wartawan. Ditambahin sama guru kita, biarpun ibunya kuli nyuci, tapi anaknya kudu pinter ngat. Buat apa beli papan kalau tidak digergaji? Buat apa anak kita tampan kalau tidak bisa ngat? Amin ya robbal. Amin ya robbal. Terus ini terus. Yang keempat, ya kita udah nunggu terus. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila imadah. Bu, ibu giginya masih ada kan? Kalau giginya masih ada, jawab Allahnya pasti pasoha. Tapi kalau giginya tinggal 2, jawab Allahnya pasti beda. Kalau giginya yang pasoha mah, kalau giginya yang udah ada mah pasti pasoha. Allah. Coba kalau giginya tinggal 2, ayo. Siap, kompak, siap. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya lailan di waktu mal. Nyeletuk anak muda yang di pagar. Pak Kiai, kenapa kok Isra Mi'raj Rasul malam-malam? Kan siang juga bisa. Kenapa ayatnya lailan bukan naharon? Kenapa subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan? Kenapa bukan subhanalladzi asra bi 'abdihi naharon? Kan siang juga bisa. Para mufassirin menjelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwasanya kenapa Rasul Isra-nya malam-malam, karena malam mah menunjukkan tadullu fi waqtin mustajabatin, karena malam mah menunjukkan waktu ijabah, waktu yang paling dikabul malam-malam. Sebabnya malam mah sepi, yang lain istirahat, kita bangun ngedoa, pasti Allah kabul doa kita. Betul? Kalau siang-siang mah banyak yang melek, bener Bu? Kalau sholat malam banyak yang nggak melek. Kalau suami kerek kita bentak, suami ngorok kita kucur air mata, pasti Allah ijabah doa-doa kita. Amin. Jangankan doa malam-malam diijabah, jangankan sholat malam-malam diijabah, mali ayam juga malam-malam diijabah. Pengen tahu maling ayam siang-siang? Betul. Maka untuk itu jamaah al-ikram, ibu-ibu rajin-rajinlah bangun mal. Jangan ini mah bangun malam jam 2 kencing dong. Mana kencingnya berisik lagi ibu-ibu mah. Atuh anaknya kaget, lagi tidur bangun, kata anaknya, "Ma, siapa ini yang goreng ranginang?" Nah Allah,
Bangunlah malam jam 2, kucurkan air mata. Ibu-ibu Masjid Al-Ikram, suami bentak kita kucur air mata. Suami melek, suami yang namanya ngorok, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah Allah akan angkat derajat kita. Amin ya Robbal. Rasul pun bangun malam-malam, maka Rasul Isra malam-malam. Tidak lain yang pertama Rasul Isra kan yang pertama di Masjidil Haram, sholat 2 rakaat. Setelah itu ke Masjidil Nabawi, sholat 2 rakaat. Setelah itu ke Bukit Turisina, sholat 2 rakaat. Setelah itu menuju Baitul Lahmi, sholat 2 rakaat. Setelah itu dari Masjidil Haram ditutup di Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis Palestina, sholat 2 rakaat. Dilakukannya malam-malam. Maka untuk itu supaya kita banyak-banyak dikabul doa dan diangkat derajat oleh Allah Azza wa Jalla, banyak-banyak bangun sesuai perintah sholat, datangnya malam-malam. Maka pengen diijabah sholat, banyak-banyak bangun amin ya Rabbal. Insya habis bangun tidur jangan dulu yang namanya nyetel TV, tapi jalanlah Isra kemana? Ke kamar mandi. Kalaupun mau pipis silakan pipis dulu. Setelah itu jangan lupa kocorkan keran, basuhlah muka, baca doa nawaitul wudu'a lirabbil hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Insya malam-malam berjalan ke kamar mandi ngambil air wudhu. Pengen kita mi'raj, kata baginda, mi'raj aku mah luar biasa. Bo Assalamualaikum. Nggak bisa wahai umatku menuruti jejak aku. Mi'raj Rasul naik ke langit pertama, berjumpa dengan Kangjeng Nabi Adam alaihi salam. Naik ke langit kedua, berjumpa dengan Nabi Isa alaihi salam. Naik ke langit ketiga, berjumpa dengan Kangjeng Nabi Yusuf alaihi salam. Naik ke langit keempat, berjumpa dengan Kangjeng Nabi Idris alaihi salam. Naik ke langit kelima, berjumpa dengan Nabi Musa alaihi salam. Naik ke langit yang keenam, berjumpa dengan Nabi Harun alaihi salam. Naik ke langit yang ketujuh, berjumpa dengan Abaul Anbiya, bapaknya para nabi, Nabi Allah Ibrahim alaihi. Nggak bisa seperti Kangjeng Nabi kita mah, Bu. Pengen mi'raj kata Rasul, Tanjung Kait cukup setelah dari kamar mandi ambil air wudhu. Seperti baginda kita mi'raj, nggak usah diangkat ke langit ketujuh. Kata baginda Nabi, cukup hamparkan sejadah, sholat 2 rakaat, hadapkan ke kiblat. Maka itu pun termasuk mi'raj, karena baginda Nabi bersabda, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah mi'rajnya bagi orang-orang yang beriman. Amin ya Rabbal. Insya terus. Dan yang kelima sebelum yang terakhir, minal masjidil harami
ilal masjidil aqsa. Dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa Palestina. Tim hadroh nyeletuk, Pak Kiai, kenapa Isra Mi'raj Rasul dari masjid ke masjid? Kenapa diisrokan Rasul dari masjid ke masjid? Kan Rasul juga punya rumah, kenapa bukan dari rumah ke rumah, tapi dari masjid ke masjid? Kenapa bukan minal bait ilal bait, tapi minal masjid ilal masjid? Kenapa bukan dari rumah ke rumah, tapi dari masjid ke masjid? Jawab para mufassirin dalam tafsir Ibnu Katsir, kenapa Rasul diisrokannya dari masjid ke masjid? Karena masjid mah annal masjidah maqamas sujud, karena masjid mah tempatnya sujud. Kalau rumah mah bukan tempat sujud, rumah mah tempat istirahat, rumah mah tempat berteduh. Tapi kalau masjid mah tempat sujud. Bi annahu la budda fi kulli sairatin ibadatan. Untuk itu ibu-ibu Tanjung Kait, kalau nanti lebaran pulang kampung, maka dalam perjalanan jangan lupa shol, jangan lupa ibadah, jangan lupa mampir ke masjid, jangan lupa sujud kepada Allah. Nyeletuk ibu-ibu yang berjilbab putih, Kiai, suami saya mah boro-boro lagi di jalan inget ke masjid. Di rumah Masjid Al-Akram aja nggak pernah ke masjid. Ke masjidnya pas Ramadan doang. Udah Ramadan mah subuh kesiangan, tugur kesibukan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya. Masjid Al-Akram berkumandang, tutak tung 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 tung, tutak tung 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 tung, tutak tung 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 tung. Muadzin Al-Akram memanggil salat maghrib berjamaah. Hayya 'alas shalah. Istri yang solehah gedor suami kita untuk bergegas berjamaah dengan bahasa-bahasa yang mesra. Kata istri yang solehah, Papa, Masjid Al-Akram udah hayal sholat. Apa kata suaminya? Mama belum hayal al-falah. Hayal al-falah. Allah. Istri yang solehah jangan dulu marah-marah, apalagi bimoli mah. Apa itu bimoli? Bibir monyong 5 cm. Tapi berikan tip, ikannya dapat, airnya tidak keruh. Kalau dalam bahasa Qur'annya, watawassaw bil haq, watawassaw bis sabr, saling nasihati dalam kebenaran dan saling nasihati dalam kesabaran. Kata istri yang solehah, Pak, ayang beb, ada apa mama? Pak, iya mama, ada apa? Mama semalam pak rajaban pak di Masjid Al-Akram.
ada penceramah dua. Yang penceramah pertama mama denger tuh. Siapa mah? Haji Badrul Khotim Pak dari Cadas Patan. Beliau menceritakan tentang keutamaan berjamaah, Papa. Hadisnya kuat, Pak. Gimana mama bunyinya? As-sholatul jamaah afdolu min sholatil fardi. Apa itu artinya? Sholat berjamaah lebih utama ketimbang sholat sendiri. Bisab'i wa isrina darajatan, dengan predikat pahala 27 derajat Papa dapatkan. 27 derajat mah. Kayak bagaimana tuh 27 derajat? Papa sekali berjamaah di Al-Akram bagaikan 27 kali sholat di rumah. Tapi mama, kenapa Papa? Mama, Papa nggak bisa ngaji, malu kalau ke masjid mah. Fatihah Papa belepotan mah. Papa ngajinya baru Iqra 3, alif lempeng mbak bengkok, masih matang tinggal nyendok. Malu ke masjid Al-Akram belum bisa baca Quran mah. Tenang Pak, walaupun Papa tidak bisa ngaji, walaupun Papa Fatihah belepotan, walaupun Papa ngajinya baru Iqra, tenang Pak, ada ustadz kita, ada ketua DKM yang jadi imam. Papa mah jadi makmum doang. Fatihah Papa yang belepotan, bacaannya ditanggung sama imam. Bagaikan kita beli jeruk sekilo, ada yang busuk satu, ke bawah sama yang bak. Berdetaklah jantungnya atas nasihat istri yang soleha. Duduk, duduk. Akhirnya berangkatlah suaminya menuju Al-Akram, Al-Ikram. Maka disambil yang namanya berangkat, dihantarkan oleh istri tercinta dengan melambaikan tangan yang indah. Kata istri yang soleha, Pak, Titi DJ ya. Apa itu Mama Titi DJ? Hati-hati di jalan Papa. Peluk salam dengan indahnya. Assalamualaikum kata suaminya. Waalaikumsalam begitu. Alhamdulillah, ikannya dapat, airnya tidak keruh, lauknya benang caina herang. Watawasobil haq, watawasobil sob, saling nasihati dalam kebenaran, saling nasihati dalam kesabaran. Yuk, setelah Rajaban malam ini, Ramadan depan mata, makmurkan masjid kita. Masjidnya makmur, jamaahnya masyhur. Jangan sampai setelah pengajian malam ini masjidnya makmur tapi jamaahnya kat. Na'udzubillah. Terus ini terus. Dan yang terakhir, tafsir Al-Isra ayat pertama, alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Alladzi barakna, yang kami berkahkan, haulahu sekelilingnya, linuriyahu untuk kami perlihatkan kepadanya, min ayatina sebagian tanda-tanda kebesaran Nyeletuk bapak-bapak yang di samping. Kiai, itu kampung mana tuh yang dalam Al-Quran barokna kami berkahkan sampai yaumul kiamah, itu kampung mana Kiai? Jawab para mufassirin dalam tafsir Ibnu Katsir, kampung yang diberkahi tidak lain adalah allati tadullu anna barkata qaryatin lati taliha makkatan mubarakah, yang diberkahi kampung tersebut
tak lain adalah Mekah Al-Mukarramah. Walau kanat suhumatan, walaupun kota Mekah itu panas, walau kanat suhumatan, walaupun kota Mekah itu tandus, walau kanat suhumatan, walaupun kota Mekah itu gersam. Tapi sampai detik ini yang ziarah pergi haji antri. Betul? Betul? Ibu daftar 2020 berangkat haji, berangkatnya dipanggilnya adalah kegilirannya 2050. Daftar 2020, Pak. Pak, masih hidup nggak ya? Daftar 2020, berangkatnya 2050. Saking antrinya nih kota Mekah begitu berkah. Subhan, ada yang berangkatnya hajinya Haji Mansur halaman kegusur, Suryana kegusurtan. Ada yang hajinya boleh ngasih wali kota, nama hajinya Haji Kosasi. Apa itu Haji Kosasi? Ongkos boleh dikat. Ada yang hajinya karena pemilunya nyoloknya warna kuning aja, yang namanya pohon beringin terus dicolok itu pemilu, maka diberangkatin sama almarhum Presiden Soeharto, maka hajinya tersebut Haji Abu Bakar. Apa itu Haji Abu Bakar? Atas budi baik Golkar. Betul, Bu? Betul? Mau Haji Abu Bakar, mau Haji Kosasi, mau Haji Suryana, mau Haji Mansur, yang penting mah berang. Asal jangan kesebut hajinya Haji Halimah. Apa itu Haji Halimah? Baru nyampe ke Halim pulang ke rumah. Banyak sekarang Ustaz, banyak. Di Bandara Halim Perdana Kusuma banyak tuh yang udah ditalkinin, udah didoain, udah selamatan, udah walimatus safar, sampai Halim Perdana Kusuma nggak jadi berangkat. Akhirnya malu pulang, malu udah ditalkinin, pulang akhirnya nginep di hotel 40 hari 40 malam. Takut ditagih yang namanya oleh-oleh, dia berangkat kemana? Ke Tanah Abang, akhirnya beli korma Tanah Abang. Mudah-mudahan ibu-ibu yang belum berangkat insya Allah berangkat, amin. Bapak-bapak yang belum berangkat insya Allah berangkat, amin. Hadirin yang belum berangkat insya Allah berangkat, amin. Hadirah yang belum berangkat insya Allah berangkat, amin. Berangkat kemana aja itu mah? Insya Allah ke tanah nyeletuk anak-anak nih. Ini yang masih bersih nih, nyeletuk begini. Pak Kiai, apakah Tanjung Kait bisa kayak Mekah? Apakah Tanjung Kait bisa kayak Mekah? Berkah, wah luar biasa banyak yang ziarah. Jawabnya Tanjung Kait kalau pengen Mekah bisa. Kalau pengen kayak Mekah bisa, syaratnya cuma 2. Apa itu yang 2? Quran surah Al-A'raf Allah menjawab, walau anna ahlal qura, jika satu kampung namanya Tanjung Kait, jika satu kampung namanya Tangerang, jika satu kampung namanya Banten, amanu, syarat yang pertama beriman. Syarat yang kedua wattaqau, dan bertakwa. Iman anak-anaknya, iman bapak-bapaknya, iman ibu-ibunya, amin, amin. Takwa anak-anaknya, amin. Takwa bapak-bapaknya, amin. Takwa ibu-ibunya, amin. Anak mudanya gagah dalam agama, kalau ada PHBI masuk dalam panitia, kalau ada remaja masjid masuk dalam pengurus. Gagah dalam agama, pernah ngegitar di tengah jalan.
Karena kalau ngegitar di tengah jalan maka nongkrong, akhirnya nongkrong ngerokok, maka akhirnya minum kekerasan, minum minuman keras, minum vodka, minum topi miring, topi tengleng, anak abok nyungsep ke got. Anak mudanya minum minuman keras, nyimeng, minum topi miring, topi tengleng, maka bapak-bapaknya kalau pengen berkah di kampung, habis pulang dari kerja, maka jangan ke pos RW, tapi berjamaah ke Masjid Al-Iq. Ini mah habis kerja nongkrong di pos RW, akhirnya ujung-ujungnya main gaple, ujung-ujungnya main judi. Kurang kencang. Ujung-ujungnya main gaple, ujung-ujungnya main judi. Beracuni kehidupan judi. Na'udzubillah, ibu-ibunya harus rajin apalagi Ramadan di depan mata. Targetkan 1 hari 1 juz, 30 hari kita puasa, hatam 30 juz. Jangan ini mah puasa baru 3 hari doang, ingetnya ke THR. Kata si ibu di Tanjung Kait, teh botol sudah, teh kotak sudah, teh manis sudah, THR. Udah rajin ngaji ibu-ibunya, taat kepada suami, amin. Suami pulang mulu dan suami pulang rajaban, cium tangannya bolak-balik, cium pipi kiri ngek, cium pipi kanan ngok, ngak-ngek. Suami pulang dari sawah, suami pulang nelayan di Tanjung Kait, sambutlah dengan kehangatan. Suami pulang kerja, maka sambutlah dengan kehangatan, karena pahala suami kerja, pulang kerja bagaikan pahala jihad dunia. Maka suami pulang kerja tetaplah dengan mesra, karena ibu-ibu menatap suami pulang kerja pahalanya bagaikan menatap Baitullah. Apalagi suami kita hitam kayak Ka'bah. Alhamdulillah. Kata suaminya, mama lagi natap Baitullah nih. Alhamdulillah, alhamdulillah. Besoknya suami dinas, siapin sarapan pagi dan kopi. Kalau nggak ada sarapan pagi dan kopi, teh hangat pun jadi. Maka dipersilakan duduk dulu suami tercinta, duduk di ruang tamu. Setelah duduk, istri yang solehah mempersilakan minum. Kata istri yang solehah, Papa, ada apa mama? Papa kelihatannya capek ya. Nih mama siapkan air hangat, silahkan papa minum. Alhamdulillah. Beres minum air hangat, tenteng tangan kanan suami, bisikan telinga kanan, doa-doa di perjalanan. Kata istri yang solehah, Pak, jangan lupa ya Pak, nanti kalau naik kendaraan jangan lupa banyak-banyak baca doa di jalan. Kan sekarang musim hujan, Vanessa Angel kecelakaan, banyak-banyak baca doa Pak. Mana mama doanya? Bismillahirrahmanirrahim majriha wa mursaha, inna rabbi laghafurur rahim, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyil. Titipan doa sudah diberikan, suami naik kendaraan, tas kerjanya istri yang pegang. Melihat roda 2, tas kerjanya taruh depan joknya. Melihat roda 4, tas kerjanya taruh di belakang jok supirnya. Sambil dandanan yang indah, biar suami lagi kerja terbayang terus istri di rumah. Jangan ini mah dandanannya pas kondangan doang. Kalau kondangan kayak ratu, ketemu suami di rumah kayak pembantu, di kamar kayak hantu. Wah.
Anak mudanya gagah dalam agama, bapak-bapaknya rajin berjamaah, ibu-ibunya taat kepada suami, insya Allah kampung Tanjung Kait bakal kaya kota Mekah. La fatahna alaihim barokatin minas sama'i wal ardh. Janji Allah pasti akan kami bukakan keberkahan di antara langit dan bumi ketika kita iman dan takwa kepada Allah Subhanahu. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bu, Assalamualaikum. Bu, cukup ya, pengen lagi, penasaran, ketagihan, undang lagi. Ini saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan berkenan. Tuntas sudah tafsir Al-Isra ayat pertama, ditutup dengan innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya dialah Allah yang maha mendengar dan juga maha melihat atas gerak-gerik hambanya. Tuntas pula pertemuan kita pada malam ini, mudah-mudahan manfaat. Amin ya Rabbal. Masih ada kiai satu lagi, mohon maaf, ribuan maaf Ustadz Aliuddin. Setelah ini, setelah saya turun dari panggung, saya tidak bisa lama karena hari ini begitu padat acara. Tadi pagi ada satu tempat di mana di daerah Sepatan, malam ini tidak lain adalah langsung menuju ke Tanjung Kait, Masjid Al-Ikram. Setelah dari Masjid Al-Ikram, doakan ibu dan bapak, saya menuju tempat yang ketiga. Kemana? Keluar kota. Kemana? Ke Kecamatan Ciranjang, Kelurahan Cikasur, RW Cibantal, RT Ciguling. Mohon maaf panitia seksi konsumsi, nanti setelah saya turun dari panggung, saya mohon maaf tidak bisa mencicipi ala kadar konsumsi yang ada. Tapi kalau memang panitia ngerti Pak Kiai nggak bisa cicipi konsumsi, wayahna wahai panitia, jangan sampai enggak. Ikan peda, ikan gabus, apa aja yang ada tolong dibungkus. Kebenaran hanya datang dari Allah semata, kehilafan hanya milik pribadi. Al-Fakir Haji Badrul Khatim Hanafi, usikum wa nafsi bitaqwallah wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Anak itik main di sawah, anak kecil melempar batu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.